Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu di Cahyono di UBDC Channel. Video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom komentar yang mungkin belum sempat saya jawab di beberapa video yang sudah saya buat. Video kali ini saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dan saya akan jawab. Mudah-mudahan bapak ibu-ibu semuanya bisa jelas. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini sangat klasik sekali ya, sangat sering sekali ditanyakan. Mas, berapa biaya masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor? Mas, berapa sih biaya bulanan di Pondok Modern Darussalam Gontor? Ini pertanyaan sering sekali dan hampir setiap video ada pertanyaan seperti itu. Padahal saya sudah membuatkan tentang biaya ini banyak sekali. Ada biaya masuk Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2020, ada biaya masuk Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2021, ada biaya pendaftaran masuk Pondok Modern Darussalam Gontor dari 4 tahun, dari tahun 2020, 2019, 2018, 2017. Sudah saya buatkan juga sebagai perbandingan. Kemudian juga saya sudah membuatkan berapa sih biaya bulanan di Pondok Modern Darussalam Gontor yang ingin mondokkan ke Gontor, kemudian kira-kira masih merasa, aduh nanti mampu nggak ya saya memondokkan di sana, mampu nggak ya saya membiayai bulanannya, mampu nggak ya saya mencukupi kebutuhannya di pondok. Saya pun juga sudah membuatkan videonya, menjelaskannya untuk gambaran bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Agar ya seperti itu supaya kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira segini nih pengeluarannya, kira-kira segini nih untuk daftar, kemudian kira-kira segini nih untuk bulanannya. Ya kalau mahal atau tidak ya pertanyaan mahal atau tidak itu ya tergantung seperti apa. Misalkan kita beli sandal Swallow harganya 10 juta itu mahal. Tapi kalau kita beli mobil Avanza harga 10 juta itu murah. Perspektif orang kan berbeda. Saya akan menyampaikan saja lah berapa nominal biaya pendaftaran masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor dan berapa biaya bulanannya. Biaya bulanannya untuk biaya sekolah dan biaya asrama itu Rp320.000. Kemudian untuk makannya Rp320.000. Jadi satu bulan bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang mondok ke Pondok Modern Darussalam Gontor itu mengeluarkan Rp640.000 untuk membayar uang sekolah, uang asrama dan uang makan. Tuh. Kira-kira dengan uang Rp640.000 anak kita sudah dapat makan 3 kali sehari. Bahkan di sana sudah tercukupi 4 sehat 5 sempurnanya. Setiap hari Jumat habis sholat Jumat itu biasanya ada susu. Kemudian ada ayam, ada ikan ketika Jumat. Pokoknya kalau Jumat itu enak banget. Ayam, kadang ada ikan, ada buah-buah juga. Mungkin buahnya semangka, kadang jeruk, kadang melon, macam-macam lah. Yang jelas dalam satu minggu itu insya Allah tercukupi 4 sehat 5 sempurnanya. Ya ada kalanya juga sambel, kemudian sayur, kerupuk seperti itu, tempe, tahu merah ya, tahu apung biasanya kita santri-santri menyebutnya tahu apung. Jadi tahu dimasak kuah balado lah, semacam kayak gitu yang jadi rebutan. Kadang juga pecel, kadang juga bahkan di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 3 dulu zaman saya itu masih digratiskan susu murni karena di Pondok Modern Darussalam Gontor 3 itu punya peternakan sapi. Jadi ada gratis susu murninya. Jadi kira-kira segitu untuk satu bulannya Rp640.000. Sudah sekolah, sudah asrama dan sudah makan. Murah atau mahal? Kemudian untuk uang pendaftarannya untuk di Pondok Modern Darussalam Gontor Putra itu masih berada di sekitar Rp5.960.000. Sedangkan untuk Pondok Modern Darussalam Gontor Putri itu berada di sekitar Rp6.155.000. Itu untuk uang pendaftarannya. Rinciannya sudah saya buatkan videonya sebelum ini, nanti bisa dicek setelah ini. Linknya nanti akan saya tautkan di pojok kiri atas ataupun saya tulis di kolom deskripsi dan saya pin di kolom komentar. Oke, murah atau mahal? Tulis di kolom komentar ya. Next. Ustadz, masuk Gontor itu susah atau mudah? Relatif ya, kalau kita tanya susah atau mudah, ya tergantung anaknya. Bagi saya sendiri ya, ini bukan sombong, bukan riak, bukan apa ya. Bagi saya sendiri, karena saya lulusan SMP dulu yang sudah belajar tentang matematika dasar, bahasa Indonesia dasar, dulu merasa kesulitannya hanya di imla saja.
hanya di imla saja, karena pada dasarnya yang diujikan untuk masuk ke Gontor itu berhitung dasar, bahasa Indonesia dasar, kemudian bacaan Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan panjang pendeknya, sesuai dengan tajwidnya, kemudian hafalan surat-surat pendek dan hafalan doa-doa sehari-hari yang biasa kita lakukan. Doa masuk masjid apa, doa masuk rumah apa, doa masuk ke kamar kecil apa, seperti itu. Jadi dulu waktu saya daftar masuk ke Gontor itu hanya merasa keberatan di imla. Imla itu adalah dikte Arab. Ya mungkin karena saya belum terbiasa dan saya lulusan SMP, jadi awam dengan dictation Arab seperti itu. Susah atau mudah? Mungkin karena persaingannya banyak ya. Tahun kemarin aja jumlah pendaftar di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putra mencapai 3.590 anak. Kalau total dengan Pondok Pesantren Darussalam Gontor kampus putrinya yang di Pulau Jawa saja itu mencapai angka 7 ribuan. Nah, mungkin itu yang membuat agak susah ya, karena ada persaingan di situ. Mudah atau susah? Pokoknya kalau teman-teman niat, teman-teman sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sudah belajar, sudah mengerti apa saja yang diujikan, kisi-kisinya apa saja, kemudian materinya kira-kira apa saja, dan sudah mempersiapkan diri dengan baik, insya Allah mudah. Terus berikhtiar, berdoa, niatkan kebaikan, insya Allah Allah akan mempermudah segala urusan kita. Mas, kisi-kisinya apa? Saya pun juga sudah membuatkan videonya. Ada tentang kisi-kisi berhitungnya. Jadi berhitung di situ ada dua, berhitung soal dan berhitung angka. Sudah saya buatkan juga dua-duanya di video saya. Bisa dicek setelah ini. Kemudian ada bahasa Indonesia. Kemudian ada bahkan latihan imla pun saya sudah membuatkan videonya. Saya taruh di playlist khusus untuk latihan imla. Bisa Bapak, Ibu-ibu dan teman-teman jadikan referensi untuk pembelajaran, persiapan, semacam simulasi lah. Atau nanti kalau Bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian menghendaki, Mas ngadain ini dong, tryout gitu, tryout. Ide bagus itu. Bisa tulis kolom komentar kalau yang setuju. Banyak yang menginginkan diadakan tryout. Mungkin nanti kita akan coba untuk mengadakan tryout untuk teman-teman sekalian, untuk subscriber tercinta. Oke, next. Ustadz katanya setelah nanti masuk Gontor, ketika lulus dari Gontor, ingin masuk ke perguruan tinggi atau ingin bekerja, itu susah Ustadz, harus ujian dulu. Jangankan yang dari Gontor, yang dari SMA pun juga sama, yang dari MA pun juga sama. Mau masuk perguruan tinggi pasti ada tesnya, pasti ada ujiannya. Mau kerja, mau kuliah juga pasti ada seleksinya. Itu hal yang wajar, nggak hanya anak Gontor saja. Bahkan teman-teman saya banyak yang kuliah di UGM, banyak yang kuliah di UI. Next, Ustadz, saya dengar-dengar di pondok itu banyak pemukulan, banyak pembulian, ada mudabir yang memukul adiknya, adik tingkatnya. Betul nggak sih Ustadz? Bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, dengan 7.000 santri yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Gontor dengan luas yang seperti itu, pengawasan pun juga mungkin sedikit sulit. Namun selalu berusaha untuk seketat mungkin, sebaik mungkin untuk mengawasi putra-putri, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau ada pelanggaran seperti itu, bukan berarti di Gontor diperbolehkan. Tidak, itu merupakan pelanggaran yang berat. Dan kalau ketahuan, pelakunya, oknumnya akan otomatis akan mendapat sanksi yang berat. Bisa diusir langsung dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor atau minimal dia diskors. Next, Ustadz, anak saya itu sudah mondok di pondok alumni di MTS-nya. Kemudian aliyahnya pengen sekolah di Gontor. Bisa nggak pindahan seperti itu? Kalau kita ngomong pindahan, tidak bisa. Tetapi ketika daftar di Gontor, jalur eksperimen atau jalur tajribi atau jalur intensif bisa. Jadi jalur intensif adalah jalur yang diperuntukkan untuk anak-anak yang daftar ke Gontor setelah lulus MTS, SMP atau sederajat. Keterangan lebih lanjutnya sudah saya buatkan videonya di ini, mungkin nanti bisa dilihat. Next. Ustadz, apakah kita bisa memilih kita ingin mondok di mana? Saya pengen mondok di Gontor 3, saya pengen mondok di Gontor 4. Jika pertanyaannya bisa milih atau tidak, jawabannya adalah tidak. Karena yang menentukan itu mutlak dari pihak pondok. Maka ketika kita daftar, kita sudah siap ditempatkan di mana saja. Gontor 3, Gontor 4, dan sebagainya, itu semuanya setelah seleksi atau perankingan, penilaian dari pihak pondok. Dan tidak menutup kemungkinan yang di Gontor 3, kalau dia
nilainya bagus, attitude-nya bagus, dia bisa dipindah ke Gontor 1. Dan yang di Gontor 1 yang dia attitude-nya, kelakuannya tidak baik, nilainya tidak baik, bisa juga dipindah di Gontor cabang yang lainnya. Ustadz mau tanya, kalau ikut seleksi tes Gontor 1 kemudian nggak lulus, apakah langsung diterima di Gontor 2? Tidak, karena seleksi tes di Gontor 1 itu menyelimuti atau apa ya bahasanya? Meliputi ya itu. Meliputi Gontor 2, Gontor 3, Gontor 4, Gontor 5 yang ada di Pulau Jawa. Nah, ada kadang juga di beberapa tahun itu termasuk di Gontor luar Jawa. Itu mutlak kebijakan dari pimpinan. Jadi bukan berarti ketika nggak lulus di Gontor 1 kemudian dilempar di Gontor 2, enggak. Tapi nanti yang menentukan kamu itu di Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3 itu ya pihak pondok gitu loh. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Saya dari Palembang mau daftar jadi santri, gimana caranya? Terus untuk tes dan nunggu pengumuman kelulusan berapa lama ya? Karena jauh agar tidak mondar-mandir. Untuk nunggu tes dan pengumumannya, biasanya setelah mengikuti tes ujian lisan, kemudian ujian tulis, di situ jadwal yang sudah ada, tanggalnya sudah ada, saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya. Dan dari tes tulis itu biasanya 3-5 hari kemudian langsung pengumuman. Jadi kira-kira di sana 10 hari lah, kurang lebih seperti itu. Atau bisa didekatkan seminggu, bisa jadi. Nanti kalau bapak ibu-ibu dan teman-teman sekalian menghendaki gimana sih kira-kira prosedurnya biar tidak bingung gitu ya. Apa dulu yang harus dilakukan, kemudian apa lagi. Kalau menghendaki untuk itu, mungkin nanti bisa saya buatkan videonya. Tulis di kolom komentar ya. Next. Saat kalau ngabdi itu keinginan sendiri atau ditentukan sama pihak pondok, apakah diharuskan mengabdi? Ya, tentang pengabdian. Betul sekali, pengabdian itu adalah wajib dari pondok, itu keharusan, kewajiban. Nah, kalau bapak ibu-ibu menginginkan konten atau pembahasan tentang pengabdian, tulis di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang pengabdian di video selanjutnya. Oke, mungkin itu tadi 10 pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh bapak ibu-ibu dan teman-teman kalian di kolom komentar YouTube saya. Mungkin ada jawaban yang kurang puas atau jawaban yang kurang jelas. Insya Allah nanti kalau masih perlu penjelasan lebih detail lagi, saya akan membuatkan video khusus yang membahas tentang itu. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan bisa dilengkapi di kolom komentar. Buat teman-teman alumni bisa tulis juga di kolom komentar untuk menambahkan penjelasan saya. Untuk bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian calon santri Gontor atau yang wali santri Gontor yang sekarang anaknya di Gontor, ingin membahas apa lagi di video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar juga. Dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila channel ini mengupload video terbarunya. Share kepada teman-teman yang lain untuk berbagi kebaikan, berbagi informasi, karena berbagi itu indah. Saya Bayu Dwi Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.